عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali masih di pembahasan buku An-Nahwu fi Sab'ati Ayyam. Dan seperti biasa, sembari nunggu teman-teman lain bergabung, ini soal murojaah di pelajaran kemarin. Sab'ah, soal yang ke-7. Kam naw'an kalamul Arab? Kam naw'an kalamul Arab? Jadi ada berapa macam kalimat di dalam bahasa Arab? Kemudian Thamaniyah yang ke-8. Ma arkanul jumlatil ismiyah? Apa rukun-rukun dari jumlah ismiyah? Dan yang terakhir, tis'ah. Mata ya'til fa'ilu fil jumlatil fi'liyah? Kapan fa'il itu datang dalam jumlah fi'liyah? Maksudnya apakah dia sebelum fi'il ataukah setelah fi'il? Itu maksudnya. Ya, jadi ini pertanyaan yang jawabannya ada di pertemuan yang kemarin. Baik, seperti biasa, silakan kita kasih kesempatan siapa yang mau berbagi faedah atau mau bertanya, silakan katakan. Baik, Pak Andri silakan. Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Amin. Untuk jumlah mufidah ada dua yang penting, dua kalimat, ismiyah dan fi'aliyah. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Sahih. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu. Berikutnya saudari Miza. Nah, Ustaz, dalam bahasa Arab ada dua jenis kalimat, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, dan tidak ada jumlah yang ketiga, model yang ketiga. Mumtaz, barakallahu fiik. Barakallahu. Siapa lagi? Masih ada yang lain? Mau bagi faedah? Bebas ya, mau pelajaran sebelumnya lagi, mau pertama bebas. Bahkan mau berbagi sesuatu yang sama, berulang kali juga boleh. Boleh. Silakan yang mau atau mau bertanya, angkat tangan. Silakan saudari Syarifah. Di dalam jumlah fi'liyah disebutkan dulu fi'ilnya atau kata kerjanya. Pada saat baru disebutkan fi'ilnya, maka pendengar itu belum tahu siapa yang melakukannya. Baru setelah disebutkan fa'il, baru lengkaplah kalimat tersebut dan dimengerti secara utuh bahwa yang melakukan pekerjaan tersebut adalah si subjek yang dimaksud. Iya, berarti fa'il dia terletak setelah fi'il atau mengerjakan siapa yang mengerjakan fi'il tersebut. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi? Masih ada? Saudari Sri Yunaidi. Isim yang berada di awal kalimat adalah mubtada, dan kata setelahnya yang menerangkan atau memberikan informasi pada mubtada disebut khobar. Mumtaz, sahih. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Masih ada?
Silakan kalau masih ada. Kita masih tunggu. Silakan Saudari Ici. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz mau menyamakan pemahaman Ustaz Afwan. Jadi kalau dia jumlah ismiyah pasti ada mubtada dan khobar gitu ya Ustaz ya. Kalau jumlah fi'liyah itu pasti fi'il dan fa'il gitu. Jadi Iya, kalau betul. baik, nah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Ya. Itu secara sederhana begitu. Simple aja seperti itu. Ada lagi? Silakan Bu Jumana. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan fi'il yang tadi disebutkan bahwa setelah fi'il itu ada fa'il, saya mau menyamakan saja yang koma Zaidun ini apa termasuk fi'il madhi Ustaz? Iya, komanya fi'il madin. Zaidnya dia sebagai fa'il. Untuk mengetahui Afwan ini mungkin akan ada penjelasannya nanti atau bagaimana saya kurang tahu, jadi saya ingin bertanya. Koma ini dimasukkan fi'il madhi. Nah, kita sebagai yang baru dasar atau mulai dari nol, bagaimana kita mengetahui atau apa ciri fi'il madhi tersebut, Ustadz? Jawaban paling gampangnya satu, dengan banyak berinteraksi dengan buku-buku berbahasa Arab. Itu satu. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu sharf. Nanti di sharf itu akan diajarkan kita mengetahui ini fi'il madin ataukah fi'il mudhari ataukah fi'il amr, dan itu akan diajarkan secara bertahap. Jadi situ ada tanda kutip ada rumus-rumusnya. Jadi bahasa Arab itu begitu teratur dia, konsisten sekali. Yang mana sebagai apa contoh, kalau kita lihat misalkan contoh kemarin ada kata kemarin itu contohnya. Nah, coba lihat di sini. Ini contoh zahaba, yadhhabu, kemudian idhab. Nah, ini kalau kita perhatikan, itu dari ketiga jenis kata ini, zahaba, yadhhabu, kemudian idhab, ada tidak sesuatu yang menyamakan mereka bertiga ini? Coba kalau kita lihat semua. Enggak ada. Ada apa tidak? Enggak, yang sesuatu yang dia ada di kesemuanya. Oh, zahaba ya. Coba teman-teman yang lain coba lihat semua. Kira-kira ada enggak? Ada Kalau kita lihat ada Ada. apa itu? huruf Apanya yang sama? yang Hurufnya yang sama. Iya, hurufnya yang sama. Coba lihat. Dhahaba ada zal. Ini ya. Ada ini. Zal. Ha. Ba. Ini di madin. Karena di mudhari juga ada juga. Zal. Ha. Ba. Di amr juga ada. Zal. Ha. Ba. Jadi baik fi'lun madin, kemudian fi'lun mudhari, dan juga fi'lu amr, itu pasti huruf penyusunnya harus sama. Nah, nanti yang membentuknya saja yang beda-beda. Kalau kita lihat itu, perhatikan, antara fi'il madin dan fi'il mudhari itu dari segi jumlah huruf saja sudah beda. Fi'il mudhari itu lebih banyak dibanding fi'il madin. Fi'il madin cuma 3 huruf, fi'il mudhari itu ada 4 huruf. Itu salah satunya. Ya. Nah, nanti inilah akan dipelajari semuanya di ilmu sharh. Jadi kapan kita bisa tahu ini fi'il madin, ini fi'il mudhari, ini fi'il amr, nanti dipelajari di ilmu sharh. Itu sementara kita menghafal yang ada saja dulu supaya gampang. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik. Iya. Berikutnya Saudari Farwah. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi nyambung sama penjelasan Ustaz barusan, yang ada di benak Ana saat disebutkan nahu itu pasti ada sorofnya. Kalau ada sorof itu pasti ada nahu, jadi kayak temenan gitu, nahu sama sorof tuh. Terus yang kedua, kalimat yang sempurna itu minimalnya terdiri dari 2 kata. Betul, Ustaz. Syukron. Baik, barakallahu fiik, sahih.
Jadi itu benar ya. Memang nahwu dan sarf itu dia udah pasangan, sudah couple ya, nggak bisa dipisah sebenarnya. Dan memang zaman dulu itu jadi satu kesatuan. Jadi kalau kita lihat buku-buku pelajaran bahasa Arab klasik yang bicara seputar kaidah ya, ingat kita bicara kaidah. Karena kenapa buku-buku kaidah itu banyak? Karena dulu itu yang mempelajari kaidah itu ya orang-orang Arab itu sendiri, Bapak. Maka titik tekan mereka itu ke sana. Belum ada buku-buku seperti Al-Arabiyyatu Linasyi'in, Durusul Lughatil Arabiyyah, Al-Arabiyyatu Baina Yadayk, Al-Arabiyyatu Lil Hayah, Kunuz, Al-Arabiyyatu Lil Alam. Belum ada. Itu muncul tahun 90-an ke atas karena ada kebutuhan buat orang-orang non-Arab supaya dia bisa terbiasa dan tahu gaya bahasa. Tapi kalau zaman-zaman dulu enggak, karena mereka orang Arab udah tahu, jadi cukup diajarkan kaidah. Nah dulu mereka itu menjadikan satu pembahasan. Jadi nahwu dan sarf itu jadi satu buku. Biasanya sarf itu diakhirkan. Dan memang pembahasannya sedikit. Lalu mulailah di fase-fase berikutnya dipisah. Di antara orang yang awal-awal memisahkan antara nahwu dan sarf itu adalah Ibnu Malik. Ibnu Malik memisahkan pembahasan itu antara nahwu dan juga sarf itu di antara orang yang memisahkan ya. Dan juga ada lagi yang lain pada buku-buku klasik yang memang sama saya lupa ada nama buku pertama kali yang dia memisahkan. Jadi di antaranya Ibnu Malik tapi juga ada yang lain. Jadi memang satu kesatuan. Makanya sebagian ulama itu mengatakan mana yang lebih didahulukan, belajar sarf atau nahwu. Ini sering ditanyakan, pertanyaan klasik. Sebagian mengatakan sarf dulu. Kenapa? Karena sarf itu ilmu yang berkaitan dengan membentuk suatu kata. Kenapa bisa ada kata zahaba? Kenapa bisa ada kata zahib, madhab, dan seterusnya. Sajad, masjid, jalasa, majlis, julus, dan lain sebagainya. Itu masuk ranahnya sarf. Jadi ibarat kata orang ketika baru mulai belajar, ya belajar dulu nih. Punya bangunan dulu, punya modal dulu, kosakata segala macam, barulah masuk ke nahwu. Karena nahwu itu dimensinya sudah dimensi membahas kata dalam satu lingkup utuh kalimat. Dia bukan lagi kata-kata yang terpisah. Kalau masih mainannya kata-kata, itu urusan sarf. Kalau nahwu enggak. Kalau dia belum jadi satu kesatuan utuh dalam kalimat, enggak bisa. Ya, makanya kita nggak bisa katakan kitabun, kitaban, kitabin gitu saja nggak bisa. Kenapa? Karena dia belum ditaruh dalam kalimat utuh. Kalau sudah ditaruh, baru kita bisa tahu apa yang tepat, kitabun, kitaban, atau kitabin, misalkan. Gitu. Ya, jadi itu penjelasannya. Dulu memang dijadikan satu. Nah, lalu ada yang mengatakan belajar nahwu dulu nggak apa-apa, karena belajar nahwu itu belajar keseluruhan termasuk parsial. Jadi betul belajar nahwu, tapi juga di situ ada unsur-unsur parsial yang nanti bisa dipelajari belakangan di sarf. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Dan kalau kita yang tengah-tengah aja, ya, mana yang ibu bapak sukai, nyaman, senangi, mulailah dengan itu. Karena orang itu kalau dia suka, udah nyaman, dia akan menikmati perjalanan belajar. Betul. Boleh nggak belajar dua-duanya? Boleh, silahkan aja. Selama jenjang yang ibu bapak pelajari itu sama. Maksudnya gimana? Dasar ya dasar semua. Jangan sampai nahwunya dasar, sorofnya itu menengah. Nanti nggak nyambung. Khawatirnya bingung. Kalau bingung, belum tentu bisa kuat bersabar. Kalau sudah nggak kuat sabar, merasa susah. Kalau udah merasa susah, futur. Kalau udah futur, nggak mau lagi. Itu yang dikhawatirkan. Jadi masing-masing melihat dirinya masing-masing. Saya bisa nggak ya belajar keduanya? Oh bisa, silahkan. Kalau belum bisa, pilih satu, tapi betul-betul dipelajari dengan baik. Dan itu bisa. Ya, nanti tinggal dilihat. Baik.
Ada lagi yang mau berbagi faedah atau mau bertanya? Terakhir. Baik. Kalau sudah, saya punya di sini. Sekarang saya mau tanya. Mudah-mudahan bisa ada yang bantu. Siapa yang betul-betul belajar di sini itu pertama kali dia belajar bahasa Arab, coba angkat tangan. Yang betul-betul pertama kali ya, bukan yang sudah pernah belajar sebelumnya, baik selesai apa enggak. Yang pertama kali ada enggak? Yang ikut program ini pertama kali belajar di sini. Kalau ada, angkat tangan. Baik, Masya Allah. Berarti semuanya sudah bukan rombongan. Nah, sekarang kalau gitu, kita langsung. Saya mau tanya, saya mau tulis sesuatu. Karena dilihat ya. Ini bacanya apa Ibu? Kalimatun. Kalim. Sekarang. Ini apa bacanya? Harf. Huruf. Huruf. Harf. Harf. Sekarang ini apa bacanya? Jumlah. 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 Sekarang. Ini apa? Fa'il. Ini apa? Mubtada ya. Bukan mubtada, jangan dipanjangkan bacaan. Mubtada. Ada. Iya, sekarang saya mau tanya. Yang mau jawab angkat tangan. Sekarang angkat tangan yang mau jawab. Ini kan nggak ada harokatnya ya. Tapi kenapa ibu bapak kok bisa baca? Coba yang mau jawab angkat tangan. Karena udah familiar. Saudari Miza, silakan. Yang mau jawab angkat tangan semua ya. Nanti saya kasih kesempatan satu persatu. Silakan. Karena sudah mulai belajar baru bisa membacanya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian saudari Ici. Karena udah apa Ustaz familiar gitu, maksudnya udah biasa terbaca gitu Ustaz. Saya baca. Baik, barakallahu fiik. Saudari Farwah. Sering ketemu. Sering ketemu. Baik, barakallahu fiik. Terakhir saya mau tanya. Jangan disebut dulu, tunggu saya selesai tulis. Bismillah. Apa bacanya ini? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada harokatnya nggak? Nggak ada. Tidak ada. Bisa baca kan? Bisa baca kan? Bisa. Bisa. Jadi asalnya begitu Ibu Bapak. Kita itu hanya butuh waktu untuk kenalan dulu. Adaptasi. Begitu sudah tahu, nanti lama-lama terbiasa. Dan ini nyatanya, saya nggak mengada-ngada, Ibu Bapak udah bisa baca sendiri. Dan itu nanti terus semakin lama Ibu Bapak berlatih, nanti akan bisa membaca buku-buku berbahasa Arab tanpa harakat. Makanya kenapa saya kasih soal-soal latihan itu murni tanpa harakat. Bukannya nggak mau diterjemahin, bisa diterjemahin, bisa. Tapi saya ingin Ibu Bapak melatih unsur bahasa.
gaya bahasa itu perlu dilatih. Dan itu butuh tanda kutip sedikit dipaksa. Ya, nanti lama-lama akan terbiasa, oh ini bacanya begini, ini seperti ini. Sehingga semakin lama ibu bapak belajar, nanti sudah nggak lagi diterjemahkan semuanya. Diamkan aja. Ya, didiamkan aja. Sehingga apa? Nanti kosong, nggak ada harokatnya, nanti udah bisa baca. Yang penting nggak usah pedulikan itu harokat akhirnya an, itu belakangan. Yang penting ketika secara umum saya tahu nih, ini bacanya kalimah. Apakah kalimatun, kalimatin itu urusan nanti. Tapi coba di situ terlebih dahulu supaya apa? Supaya ibu bapak terbiasa. Karena kalau kita udah baca sekali, udah melihat nih, matanya sudah melihat, kemudian otak kita sudah memahami, mencerna apa yang dipelajari. Nah, nanti kalau ketemu lagi yang sama, nanti insya Allah kan bisa baca. Ya. Baik, sekarang kita kembali ke pelajaran. Ini ya, kemarin yang kita bahas ada dua kalimat, bukan dua kalimat, ada dua bagian, bagian alif dan bagian ba. Istilahnya al-i'rab dan al-bina. Jadi dalam pembahasan nahwu bahkan bisa dibilang ini intisarinya inti. Intisari dari ilmu nahwu ya di sini. Sehingga nama lain dari ilmu nahwu itu kadang dikatakan al-i'rab. Nah, apa sih al-i'rab dan al-bina itu? Secara sederhana, al-i'rab itu perubahan yang terjadi di akhir suatu kata karena ada sebabnya. Perubahan yang terjadi di akhir kata karena ada sebab. Itu al-i'rab. Lawan dari al-i'rab adalah al-bina. Berarti apa al-bina? Tetapnya harakat akhir suatu kata meskipun ada faktor yang mengharuskan dia berubah. Itu al-bina. Jadi kita punya al-i'rab, kita punya al-bina. Dan ini dua kutub yang saling berlawanan. Dan sekali lagi, ketika kita bahas al-i'rab dan al-bina, maka titik fokus kita adalah ke huruf terakhir. Jadi wilayah teritorial nahwu itu hanya ada di huruf terakhir saja, Ibu Bapak. Kenapa dibaca tun pada kata kalimah? Kapan dibaca tun, tan, atau tin? Itu urusannya si nahwu. Tapi bagaimana bacanya kalimah atau kilmah atau kulmah dan segala macam, itu urusannya ilmu sarf. Jadi ilmu sarf itu sebelum huruf terakhir, ilmu nahwu itu huruf terakhir. Ilmu sarf sebelum dia dalam sebuah kalimat utuh, ilmu nahwu ketika sudah dalam kalimat utuh. Jadi itu yang membedakan di antara kedua ilmu yang luar biasa ini. Ya. Nah, jadi kata itu Ibu Bapak tidak mungkin mengalami perubahan begitu saja. Ya. Harakat akhir suatu kata tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk berubah, itu nggak bisa. Harus ada sebabnya. Harus ada faktornya. Nggak mungkin dia tiba-tiba berubah. Ya. Nah, makanya dilihat di sini sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh, misalkan pada kata nomor 1, bagian alif, ja'a Muhammadun. Muhammadun, ya, itu bentuk awal dari suatu kata. Bentuk asal itu ini. Nah, kalau dia berubah menjadi an atau in, ya ini penjelasan sederhana ya, itu pasti ada sebabnya. Nah, apa sebabnya? Ternyata yang membuat kata Muhammadun menjadi Muhammadan karena adanya kata qabaltu. Ya, qabaltu.
Nah, kemudian kenapa kata Muhammadun kok tiba-tiba jadi Muhammadin? Karena ada penyebabnya, yaitu kata ala. Ya, ini secara singkat. Nah, kenapa sebelahnya hada itu tidak mengalami perubahan? Padahal harusnya berubah. Ya, karena katanya tidak pernah bisa mengalami perubahan. Jadi, ilmu nahwu itu betul-betul memberikan kita cara untuk mengidentifikasi. Ini kata bisa berubah harakat akhirnya apa tidak? Ini kata tetap terus harakat akhirnya apa tidak? Itu yang menjadi acuan dalam ilmu nahwu. Sehingga kata yang bisa mengalami perubahan harakat akhirnya itu dinamakan mu'rab. Sedangkan kata yang tidak pernah bisa mengalami perubahan harakat akhirnya apapun kondisinya itu dinamakan mabni. Jadi kata mabni itu kondisinya cuma satu. Kalau begitu ya begitu terus, nggak bisa yang lain. Kalau mu'rab tidak. Dia lebih dari satu. Ingatnya lebih dari satu. Apakah mesti tiga begini? Nggak mesti. Kadang-kadang nanti ada yang nggak kelihatan tiga. Un-an-in nggak. Nanti ada yang cuma UAA misalkan. Nanti akan ketemu ya di pembahasan kita akhir-akhir ada. Ya. Sehingga kalau mau dikasih kesimpulan ringkas, kata yang mabni itu cuma punya satu keadaan. Ya kalau akhirannya sukun, sukun terus. Akhirnya fathah, fathah terus. Nggak mungkin yang lain. Tapi kalau mu'rab, keadaannya lebih dari satu alias bisa berubah. Gitu. Sehingga kita bisa lihat dari contoh di sini, Muhammadun itu contoh kata yang mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah-berubah harakat akhirnya. Jadi ketika kita ngaji misalkan, wa kana Allahu aliman hakima misalkan. Inna Allaha alim misalkan. Nah, kata Allah, isim Allah itu berarti masuk kategori yang mana? Maaf, kata ini alim, maaf, kata alim yang kadang-kadang jadi alim, kemudian jadi alimun, aliman itu dia masuk kategori yang mu'rab atau yang mabni Bu Bapak? Mu'rab. Mu'rab. Karena dia bisa mengalami perubahan. Jadi nanti kalau pada saat ngaji, Ibu Bapak ketemu kata ini kadang ya, oh kadang-kadang an atau in, wah dia pasti mu'rab. Ya pasti mu'rab. Seperti itu. Ya, jadi ini penjelasan apa yang dimaksud dengan al-i'rab dan juga apa yang dimaksud dengan al-bina secara singkat. Sampai di sini dulu sebelum kita melanjutkan pembahasan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, katakan. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab. Jadi, baik i'rab maupun bina itu masing-masing punya macam-macamnya. Nah, itulah yang akan kita bahas secara sederhana. Al-i'rab itu ada 4 macam dulu Bapak. Yang pertama ar-rafa'. Ar-rafa' fa-nya disukun. Yang kedua an-nasb, sad-nya disukun. Yang ketiga al-jar. Ya. Yang terakhir al-jazm. Zai-nya disukun. Kalau kita biasanya dibacanya rofa, nasab, jer, jazm, ya. Nggak apa-apa kalau mau baca gitu silakan. Yang penting ketika nanti baca versi bahasa Arabnya, Ibu Bapak bacanya benar. Ar-rafa, wal nasb, wal jar, wal jazm. Ya. Nah, ar-rafa itu simbolnya bisa diakhiri dengan un atau u.
Ya, ada yang pakai tanwin, ada yang tidak. Nah, kata yang kemasukan ar-rafa itu dikenal dengan istilah marfu'. Sehingga setiap kali ibu bapak mendengar istilah marfu', nah maka pilihannya dua. Kalau enggak pasti u. Pasti itu. Ya, pasti demikian. Ini apa ini? Marfu'. Oh, pasti u tuh. Jadi kalau misalkan kita lagi baca tadi, wa kana Allahu aliman. Allahu. Bisa nggak kita katakan marfu ini? Allah ini di sini. Bisa tidak? Wa kana Allahu aliman hakim. Bisa, Ustaz. Bisa. Ya karena akhirannya u, maka kita katakan marfu. Ya. Ini secara sederhana seperti itu. Kemudian an-nasb, ya, itu akhirannya an atau a. Nah, kata yang dalam posisi seperti ini itu dinamakan dengan mansub, ya, mansub. Jadi Muhammadan dia mansub karena akhirannya an. Lalu ada al-jar, in atau i. Nah, kata yang dalam kondisi seperti ini itu dinamakan majrur, ya, dinamakan majrur. Nah, misalkan minal jinnati wan nas. Al jinnati. Nah, itu kan akhirannya kasrah. Nah, maka dia majrur. Kemudian yang terakhir al-jazm dia sukun. Ya, al-jazm dia sukun. Nah, kata yang masuk dalam kategori ini itu dinamakan majzum. Jadi nanti kita akan sering bersinggungan dengan istilah marfu, mansub, majrur, majzum. Di kondisinya apa? Ar-rafa, katanya marfu. Kondisinya apa? An-nasb, katanya mansub. Kondisinya al-jar, katanya majrur. Kondisinya al-jazm, mereka katanya majzum. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Ini kita kasih gambaran secara umum supaya ibu bapak punya konsep awal. Karena di buku nggak dijelaskan secara bertahap seperti ini, tapi langsung ke praktek. Nah, kita punya konsep dulu, nanti sambil baca buku sambil dipraktekkan. Nah, kemudian berikutnya adalah macam-macam al-bina. Tadi kan sudah nih macam-macam al-i'rab, sekarang macam-macam al-bina. Ternyata sama ya Bapak. Ada 4 juga. Ya, jadi baik al-i'rab maupun al-bina itu sama-sama ada 4. Nah, yang pertama ad-dhamm. Ad-dhamm. Kalau kata itu diakhiri dengan dhamm, maka nanti disebut atau dikenal dengan istilah mabniun 'ala dhamm. Kalau ada kata yang diakhiri dengan al-fath, ya, maka nanti kata tersebut dikenal dengan istilah mabniun 'alal fath. Kalau dengan kasr, nanti kata tersebut dikenal dengan istilah mabniun 'alal kasr. Dan kalau sukun, nanti dikenal dengan istilah mabniun 'alas sukun. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kenapa kok pakai istilahnya al-dhamm, al-fath, al-kasr? Kenapa nggak ad-dhammah, al-fathah, al-kasr? Jadi memang inilah kesepakatan para ahli nahwu. Mereka sudah menyepakati istilah yang memang dipakai. Istilah ad-dhammah, al-fathah, al-kasrah itu digunakan untuk kata-kata yang mu'rab. Sedangkan kata-kata yang mabni itu istilah yang digunakan adalah ad-dhamm, al-fath, al-kasr.
Jadi nggak boleh kita campur adukan. Jadi sudah rapi sekali. Ini kaidah bahasa Arab itu sudah rapi, tinggal kita nikmati dan kita pelajari. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau kata yang dia mu'rab itu istilahnya kalau nggak marfu, mansub, majrur, majzum pasti. 4. Nah, kalau mabni nanti dia mabniun al-dhamm atau mabniun 'alal fath atau mabniun 'alal kasr atau mabniun 'alas sukun. Jadi kata Muhammad, misalkan kita kembali ke sini, lihat di sini, jaa Muhammadun. Nah, Muhammadun ini kita katakan marfu atau kita katakan mabniun 'alal dhamm. Yang mana Ibu Bapak? Marfu. 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 Bisa nggak kita katakan mabniun 'alal dhamm? Tidak, Ustaz. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena kata Muhammad itu mu'rob. Mumtaz. Karena kata Muhammad itu mu'rab. Nah, itu ya. Itu cara kita berargumennya seperti itu. Sekarang Muhammadan. Ini marfu atau majrur? Muhammadan. Mansub. Tidak keduanya. Enggak keduanya. Yang benar apa berarti? Mansub. 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 Ya, mansub. Sekarang Muhammadin. Ini majrur atau mabniun 'alal kasr? Majrur. Majrur. Ya. Baik. Sekarang yang sebelahnya bagian hada. Apa kondisinya? Majzum atau mabniun 'alas sukun? Alat dam. Itu hada, lihat. Hada itu huruf terakhirnya huruf zal atau alif, Ibu Bapak? Alif. Alif. Ingat alif itu tidak bisa menerima harokat apapun. Selalu sukun. Nggak mungkin selain sukun. Berarti apa dia? Majzum atau mabniun 'alas sukun? Mabniun ala sukun. Kenapa nggak bisa kita katakan majzum? Karena dia mabni. Iya, karena kata hada dia mabni gitu aja. Iya. Ya, sesederhana itu saja dia mabni. Sehingga nanti semakin kita belajar, itu kita nanti bisa memetakan mana ya yang masuk kategori mu'rab dan mana yang masuk kategori mabni secara sederhana dan mudah insya Allah. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang hada yang kedua. Mabniun 'ala sukun atau berubah dia dengan kondisi yang lain? Tetap atau berubah? Tetap mabniun ala sukun. Sahih. Jadi kata hada baik nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 itu kondisinya nggak berubah. Tetap kita katakan mabniun 'ala sukun. Kenapa? Karena dia kata mabni. Kan kata mabni tetap dia. Satu kondisi, satu keadaan konsisten dia. Nggak akan pernah berubah. Beda sama mu'rab. Ya, jadi inilah pembagian antara al-i'rab dan al-bina. Nah, sekarang kita kasih contoh sederhana ini. Ada kata zahaba Ahmadu ilal masjid. Zahaba Ahmadu ilal masjid. Memang kita nggak bahas sekarang ini. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada angkat tangannya. Ini kita persilakan. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Silakan. Untuk yang mabni tadi kan kenapa dia tidak pakai tamar buta gitu ya? Itu memang kesepakatannya sama para ulama atau emang tidak ada alasannya kenapa sampai bisa disepakati seperti itu Ustadz? Kalau secara detail saya belum sempat meneliti secara khusus ya.
Cuma kalau dari banyak literatur yang kita baca, itu memang mereka menggunakan istilah tersebut untuk yang mu'rab pakai tak marbutoh. Kalau yang mabni dia tidak pakai tak marbutoh. Nah, apakah ada alasan atau tidak ada, itu masih dikaji. Dan biasanya masih buku-buku literatur klasik itu biasanya menyebutkan. Cuma saya memang belum melihat dan membaca banyak literatur klasik. Jadi mungkin saya belum tahu apakah ada apa tidak. Tapi kalaupun ada, bisa jadi ada. Alasannya apa? Karena kadang-kadang ahli nahwu itu selalu berusaha mencari sesuatu dan alasannya apa. Itu biasanya seperti itu. Nah, Ustaz, Ada lagi yang lain? karena pernah baca gitu Ustaz ya, untuk yang misal mabni al-fathi gitu, untuk al-fathinya itu sendiri dia mewakili asyakal gitu Ustaz, mabni ala hada syakal gitu. Lalu Ya, untuk yang selama ada referensinya dan bisa kita lihat kalau itu benar, kita terima insya Allah. Jadi kalau misalkan ibu bapak ada yang tahu, nggak apa-apa, mungkin bisa dibagi. Jadi biar saya juga bisa belajar, bisa tahu. Karena sementara saat ini saya belum pernah baca dan menelaah sampai sedemikian dalam. baik Ustaz, Jadi jazakumullahu khairan. intinya selama itu ada referensi dan memang demikian kondisinya dan memang disepakati diterima, kita bersyukur. Ya, jadi kalau nanti ibu bapak ada yang tidak tahu jawabannya, nanti tolong jangan ragu untuk berbagi supaya saya juga bisa belajar insya Allah. Nah, Ustaz, Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. amin wa iyyak. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau ibu bapak bertanya, bisa langsung nyalakan mic-nya, angkat tangan, nyalakan. Saya belum bisa buka chat Zoom-nya ini. Apa ada pertanyaan di chat Zoom? Kalau bisa langsung ibu bapak. Saya khawatir di chat Zoom saya nggak kebaca. Nggak ada ya? Ada Baik, Ustaz, kita lanjut. Ada yang satu Ada yang bisa bacakan? Nah, Ustaz biar dari Ummu Maryam. Ustadz, Silakan. biar tulisan Arabnya bagus kayak tulisan Ustadz, bagaimana caranya? Nah, itu Ustadz. Jam terbang ibu bapak. Semakin banyak ibu bapak berlatih. Sebenarnya ada. Ini kita kasih tips lagi. Gak apa-apa ya, kita ini. Jadi walaupun belajar nahu, tapi apa yang sekiranya bisa bermanfaat kita sampaikan. Salah satu yang penting dikuasai oleh orang yang mempelajari bahasa Arab adalah kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis itu yang paling pertama itu bukan indahnya apa tidak indahnya. Karena namanya tulisan bagus atau mungkin biasa saja. Saya nggak bilang nggak bagus ya, biasa saja. Itu ada yang memang sifatnya mauhibah, bakat, ada yang memang karena dia berlatih. Cuma yang paling penting dari itu semua, ibu bapak itu tahu bagaimana cara menulis huruf-huruf hijaiyah. Ini paling penting. Kadang-kadang hal-hal dasar yang mungkin dianggap remeh-temeh ini suka luput dari kita. Dan itu ada buku-bukunya. Contoh misalkan menulis alif, itu dari bawah ke atas, apa dari atas ke bawah. Menulis ba, itu bagaimana? Sebagai contoh simpel misalkan, alif dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Huruf ba, bagaimana dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Terus boleh nggak bagaimana, apakah di atas garis, apakah ba itu boleh di bawah garis. Nah, itu semua ada pembahasannya, ada bukunya. Dan ini yang paling penting sebenarnya, ibu bapak tahu.
Jadi saya tahu ya cara nulis itu begini. Huruf jim, ha bagaimana ha, ain, mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis, mana yang mungkin sebagian tengah-tengah garis. Itu penting sebenarnya. Ya, jadi kalau saya boleh saran, tapi itu nggak butuh waktu lama. Simple kok belajar kayak gitu. Yang penting tahu aja. Ya, nanti juga akan belajar mana huruf yang bisa disambung, mana yang tidak bisa disambung, mana yang bisa disambung dengan kata setelahnya saja atau sebelumnya saja, mana yang bisa semua. Kenapa ini penting? Nanti ini semua akan berdampak juga dalam penulisan dalam sebuah kalimat. Khususnya di ilmu al-imla. Nanti ada pembahasan ya berkaitan dengan hamzah. Dan di salah satu hukum penulisan huruf hamzah itu nanti erat sekali dengan tata cara penulisan huruf hijaiyah. Nah, di situ akan ketahuan terpakai di sana. Nanti ada juga dari segi penulisan kapan ya huruf itu disambung, kapan huruf itu nggak disambung. Itu juga berkaitan dengan penulisan huruf hijaiyah. Jadi sekadar kita menulis huruf hijaiyah saja itu bukan hal yang remeh sebenarnya. Itu sangat bermanfaat. Nah, nanti kalau itu udah tahu, udah terbiasa, baru berlatih supaya tulisannya semakin lama semakin baik, semakin bagus. Dan insya Allah bisa. Semakin sering berlatih aja. Tiap hari nulis, nanti lama-lama terbiasa. Tapi ingat, yang paling penting dari sekedar indah itu adalah penulisnya tepat. Kaidah-kaidahnya tepat. Itu yang paling kita utamakan, ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita langsung ke inti pembahasan i'rab dan juga bina. Pertama, alhamdulillah kita sudah tahu apa itu i'rab, apa itu bina, pengertiannya. Lalu kita sudah tahu juga macam-macam i'rab dan juga macam-macam bina. Lalu alhamdulillah kita juga sudah tahu istilah yang dipakai untuk ya mu'rab bagaimana, yang mabni bagaimana. Nah, sekarang kita ingin melakukan identifikasi. Ya. Untuk menentukan dia ini mabni atau mu'rab. Dan itu begitu sederhana dan simpel, Ibu Bapak. Nah, ini contohnya. Sudah kita buatkan anwa'ul kalimah, macam-macam kata. Itu ada 3. Ada al-isim, al-fi'il, kemudian al-harf. Dan yang dimaksud dengan al-harf di sini adalah al-harf al-ma'nawi, huruf yang punya makna. Dan kalau huruf itu nggak punya makna, dia tidak masuk di pembahasan sini. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak lihat tabel ini, mana di antara ketiga jenis kata, isim, fi'il, harf, yang hukumnya sudah pasti dan sudah langsung bisa ditentukan? Yang mana Ibu Bapak? Harf. 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 Mumtaz. Karena harf hukumnya apa? Mabni. Mabni. Jadi setiap Ibu Bapak ketemu harf, pasti langsung hukumnya mabni, nggak ada yang lain. Pasti. Nanti harf itu banyak. Ada harfu jar, harfu ataf, harfu nasb, harfu jazm, harfu istiqbal, ada harf nafi. Banyak sekali kategori harf. Bahkan para ulama itu banyak pula yang menyusun buku khusus membahas al-huruf di dalam bahasa Arab. Banyak sekali. Cuma bahasa apa? Harf.
Ya, meskipun harf itu mungkin tidak sedahsyat pembahasan isim dan fiil, tapi toh mereka tetap punya porsi yang diperhatikan oleh para ulama. Ya, ada buku-bukunya itu. Jadi bahas mereka khusus. Ya, jadi kalau ketemu harf itu pasti hukumnya mabni. Tapi kalau isim dan fiil, apakah bisa langsung kita tentukan hukumnya, Ibu Bapak? Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Karena tetap ada kemungkinan A atau B. Fiil pun juga sama. Ya. Isim itu secara hukum asal dia mu'rab. Secara hukum asal apa? Mu'rab. Tapi ada sebagian kecil dan jumlahnya sedikit sekali dia mabni. Dan yang mabni itulah yang kita hafalkan. Jumlahnya sedikit, Bapak nggak banyak. Ada yang mengatakan 5 atau buat pemula biasanya 5. Tapi kita nggak bahas di sini ya. Saya cuma kasih gambaran aja. Sedikit aja. Jadi cukup ibu bapak hafalkan mabni yang ada pada isim, maka selain mabni pada isim itu pasti mu'rab. Jadi hafalkan yang sedikit. Jangan hafalkan yang banyak. Yang sedikit aja dihafalkan. Itu selesai. Sehingga kalau kita ketemu isim, nggak bisa kita langsung hukumi, oh ini pasti mu'rab, nggak bisa. Karena di situ ada ruang buat si mabni. Maka kita harus tahu dulu, kita telaah dulu, kita kenali, kita identifikasi. Ini kata masuk kategori mabni apa bukan? Kalau masuk kategori mabni, dia mabni. Kalau bukan, dia mu'rab. Nah, fi'il kondisinya sama. Nah, fi'il terbagi lagi jadi 3. Jadi pembagian fi'il menjadi 3 macam ini, itu pembagian yang sangat fundamental buat pembahasan si fi'il. Setiap yang belajar bahasa Arab harus tahu pembagian ini. Karena akan banyak sekali dipakai. Ada al-madhi, ada al-mudhari, dan ada al-amr. Dari 3 jenis fi'il ini, mana yang langsung bisa kita tentukan hukumnya, Ibu Bapak? Fi'il amr. Madi dan amar. Mumtaz. Jadi kalau ketemu fi'il madhin atau ketemu fi'il amr, pasti mabni. Nggak mungkin yang lain. Pasti mabni. Ya. Makanya, kalau seseorang punya dasar ilmu sarf yang kuat, itu sangat amat membantu di pembahasan nahwu. Akan kebantu sekali. Nah, adapun mudhari, Ibu Bapak sekalian, barakallahu fikum, hukum asalnya mu'rab. Tapi ada sebagian kecil dan sangat sedikit sekali yang mabni. Jadi lagi-lagi, baik isim ataupun fi'il mudhari, ya, itu yang mabninya sedikit sekali. Tinggal dihafalkan saja. Dah, selesai nih. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau ibu bapak ditanya, atau misalkan saya katakan begini, semua isim pasti mu'rab. Benar apa salah, Ibu Bapak? Salah, karena masih ada yang mabni. Baik. Sekarang pernyataan yang kedua. Semua fi'il pasti mabni. Salah, Karena masih ada yang Mumtaz. Setiap fi'il amr pasti mabni. benar. Nah, semua harf tidak ada yang mu'rab. Benar. Benar. Ya. Ibu bapak sekalian, pelajaran i'rab itu termasuk pelajaran yang suka menjadi momok bagi pembelajar bahasa Arab. Bahkan termasuk orang-orang yang mungkin spesialisasi di bidang bahasa Arab. Yang mungkin belajarnya langsung di Fakultas Bahasa Arab, itu kadang-kadang sampai tingkat-tingkat akhir pun suka mengalami kendala dengan yang namanya i'rab. Jadi begitu ada soal, tolong di i'rab ini, kalimat ini, wah mulai itu.
Nah, salah satu yang bisa memudahkan itu semua, memahami peta konsep ini. Karena akan mudah langkahnya nanti. Ini sudah 3/4 jalan. Seperempatnya udah gampang sekali, habis itu bisa insya Allah. Tapi kuncinya di sini. Jadi nggak mungkin kita bisa mengi'rab dengan baik, dengan bagus, kalau kita belum paham konsep ini. Ketika seseorang sudah paham konsepnya, dia akan enak. Mau dibolak-balik dia konsisten dengan cara mengi'rab. Makanya nggak akan khawatir itu kalau dia paham konsep ini. Jadi itulah alasan mengapa kita bahas ini dulu sebelum masuk ke buku. Karena buku nggak diajarkan yang begini, tapi langsung kepada penerapan. Ya, nah sekarang coba kita kembali ke sini. Ya, lihat zahaba Ahmadu ilal masjid. Zahaba dia fi'il madin. Nah, fi'il madin itu mu'rab atau mabni Ibu Bapak? Mabni. Mabni. Baik. Ya, dia mabni. Nah, sekarang lihat harakat terakhirnya apa? Fathah. Berarti kita katakan mabniun alal fath. Nah, sekarang ila, dia ini harfu jar, ya, masuk kategori harfu jar. Nah, ini dia harf mabni atau mu'rab berarti? Mabni. Nah, huruf terakhirnya apa ininya, kondisinya? Harakatnya apa? Sukun. Berarti kita katakan apa? Mabni. Ala sukun. Jadi tinggal gitu saja. Tentukan mau mu'rab atau mabni. Oh, mabni. Sekarang lihat huruf terakhirnya. Apa kondisinya? Sampaikan mabniun ala sukun gitu. Itu cara sederhana untuk kita pemula. Ya. Baik. Sampai sini dulu, sampai poin yang ketiga ini. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Silakan saudari Farwah. Ustaz, yang ila itu kan bunyi terakhirnya la, fathah. Tapi kenapa dia jadi sukun? Enggak, kan akhirannya alif. Ila itu akhirannya alif. Dan alif bisa nerima harokat nggak? Bisa nggak nerima harokat? Enggak, sukun dia. Oh Ya, ya, makanya dia harfu ma. itu yang bengkok itu ya Ustaz, yang ya. Iya, betul. Jadi alif itu nanti ada yang tegak lurus, ada yang bengkok dia seperti huruf ya, tapi tidak boleh pakai titik dua. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kalau nulis ila, nggak boleh pakai titik dua. Kalau pakai titik dua itu bukan alif, melainkan ya. Jadi kalau nulis fi, harus ada titik duanya. Jangan dibalik. Baik. Saudari Ici. Nah, Ustadz Afwan ya teman-teman yang lain kalau ini pertanyaannya mungkin itu harap bersabar. Afwan Ustadz boleh diulangin lagi beda mu'rab sama mabni Ustadz Afwan dan Ustadz. Baik. Mu'rab itu kata yang bisa mengalami perubahan harokat akhirnya karena ada sebabnya. Itu mu'rab. Jadi kalau kita menemukan kata kok dari kata Muhammadun bisa berubah jadi Muhammadan, bisa berubah menjadi Muhammadin. Di Al-Quran ada kata alimun, lalu berubah menjadi aliman misalkan. Kok kata annas ya, nanti kadang-kadang annasa, kadang annasu, kadang annasi. Nah, setiap kata yang bisa mengalami perubahan harokat akhirnya itu dikenal dengan istilah mu'rab. Kalau mabni lawannya, kata yang tidak pernah mengalami perubahan harokat akhir. Dia ajak, tanda kutip konsisten, istiqomah dia, itu aja kondisinya, nggak mungkin yang lain. Itu mabni. Secara sederhana. Ada lagi yang mau bertanya? Nah kan, Saudari Syarifah? Nah, Ustaz, apa yang saya bertanya? Tadi disebutkan bahwa
fi'il madhi itu pasti mabni. Nah, tapi misalnya dhahaba ya Ustaz. Itu kan ada bisa jadi dhahaba, bisa jadi dhahabtum misalnya. Nah, itu kenapa dikategorikan mabni Ustaz? Afwan. Maksudnya mabni yang mana? Yang dhahabtumnya Oh. atau Kan maksudnya dhahaba dan dhahabtum itu kan sama-sama fi'il madhi. ya? Yang satu ketika dhahaba kan fathah. Ketika dhahabtum Mm-mm. itu kan sukun ya baknya. Nah, itu saya masih belum paham Mm-mm. kenapa disebut mabni. Padahal berubah bentuknya gitu, Ustaz. Enggak. Karena nanti coba nih secara nggak langsung berkaitan dengan sorf juga. Dan detailnya nanti ibu bapak pasti akan belajar ini. Cuma saya kasih penjelasan sederhana aja. Nanti fi'il madhi, fi'il amr yang mabni itu juga terbagi lagi model mabninya. Ada yang mabni ala sukun, ada yang mabni ala al-fath. Jadi macam-macam. Betul fi'il madhi dia mabni. Iya. Nanti mabni dengan apa? Macam-macam ada pembagiannya. Cuma kita nggak bahas itu sekarang. Kita hanya ambil sesuatu yang global supaya dapat gambaran secara umum. Itu aja tujuan utama kita. Seperti itu. Nah, Jadi baik. dhahabtum itu mabni ala sukun. Dhahaba mabni ala al-fath. Betul. Ya karena nanti kondisinya kan macam-macam. Gitu. Jadi kita lihat ini secara global, secara umumnya seperti ini. Nah, baik Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, baik. Ada lagi yang lain? Ustadz, Afwan ada yang chat di Zoom bertanya. Silakan. Apa? Ustadz, pendapat yang mengatakan fi'il amr majzum, apakah pendapat yang kurang kuat? Sekali lagi, saya mohon maaf Ibu Bapak, saya pribadi ya, saya tidak begitu sering masuk di pembahasan silang pendapat. Bagi saya pilih sesuatu yang paling mudah saja untuk diketahui, selama memang tidak berdampak pada apapun. Memang ada pendapat itu mengatakan fi'il amr itu majzum, ada. Tapi saya lebih condong ke mabni karena yang paling simpel. Dan untuk pemula, saya sarankan tidak usah sementara masuk terlalu jalan ke dalam silang pendapat. Di Nahwu juga ada. Jadi masalah silang pendapat, al-khilaf, itu nggak hanya di fikih. Nahwu ada, sarf ada, balaghah juga ada. Jadi di ilmu-ilmu bahasa Arab pun juga ada. Cuma ya tadi, saya pribadi lebih fokus ke memilih mana yang paling simpel dan paling gampang. Tujuannya supaya mereka tahu dasar-dasar dengan baik. Nanti kalau sudah bagus, sudah ibu bapak paham secara umum, silahkan. Ibaratnya kalau sudah bisa berenang, silahkan. Mau berenang kedalaman kesekian, silahkan. Udah tahu dia. Tinggal belajar lebih dalam pendapat tadi. Kalau orang yang memang berkecimpung di dunia bahasa Arab, memang mau menjadi orang yang mutakhasis, spesialis, pelajari itu silang pendapat. Karena pasti ada faedah, pasti. Jadi silang pendapat pun bukan berarti tidak ada faedah, nggak apa. Ada. Pelajari argumentasi. Dan kita pun harus bijak dengan yang namanya silang pendapat selama masing-masing punya argumennya. Dan tinggal kita lihat mana yang kuat. Itu lebih enak. Karena dalam ranah ilmiah itu penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar tanda kutip kita sentimen, tidak. Tapi harus punya argumen. Kalau mengatakan begini, apa argumennya? Oh seperti ini. Bukan karena saya maunya begini, enggak. Apa argumennya yang dia sampaikan? Tinggal kita lihat. Betul nggak argumennya? Kuat atau tidak? Udah selesai. Jadi seperti itu ya. Saya belum bisa jawab yang itu. Cuma saya condong ke mabni karena lebih simpel untuk pemula. Berikutnya, Saudari Tursina. Afwan Ustadz, ini aja kalau teman-teman yang udah biasa baca bahasa Arab sih kan mudah ya membedakan mana isim, fiil atau harf. Tapi kalau yang baru belajar bagaimana itu
apa tipsnya gitu ya kalau ketemu kata apakah itu isim, apakah itu fiil atau harf gitu. Itu aja Ustaz. Yang pertama belajar terus, Bu. Itu yang pertama. Karena dengan orang semakin banyak belajar, memperbanyak jam terbang, pasti lama-lama bisa. Jadi teman-teman sekarang yang sudah alhamdulillah di fase bisa membedakan isim fiil dan harf, itu sudah melewati sekian banyak perjuangan. Saya yakin pasti seperti itu. Dan itu layak untuk disyukuri. Salah satu cara bersyukurnya dengan terus belajar. Ya, dulu mungkin belum tahu, sekarang bisa. Dulu mungkin nggak kenal apa istilah isim, nggak tahu. Sekarang ibu bapak tahu isim itu apa. Dulu nggak tahu fiil, sekarang tahu fiil apa. Jadi yang pertama terus belajar. Yang kedua, ada memang ciri-ciri. Ciri-ciri itu sifatnya membantu kita untuk mengetahui apakah dia masuk kategori ini atau tidak. Dan dia bukan suatu keharusan ada. Ya, itu sifatnya hanya bantuan semata. Nah, hanya saja di buku kita ini nggak bahas ke situ. Itu biasanya ada di buku-buku lain. Kenapa? Karena memang di buku ini hanya ngasih sampel-sampel mudah supaya kita bisa tahu bagaimana orang bisa tahu garis besar pelajaran ilmu nahwu. Jadi ciri-ciri itu nggak dibahas. Tapi kalau ibu mau, banyak kok di internet. Coba tulis saja ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil, nanti akan ketemu. Baik. Terakhir, ini tambahan saja. Yang mu'rab, dia masuk di dua kategori. Kita menemukan mu'rab itu pertama pada isim, yang kedua pada fiil apa? Fiil mudhari. Di dua tempat inilah mu'rab beredar. Ada, eksis dia. Selain dua ini nggak ada. Itu wilayahnya si mabni. Mu'rab ada di sini. Nah, kita juga sudah bahas bahwasanya i'rab atau mu'rab itu ada 4 macam. Ada rafa, nasab, jar, kemudian jazm. Nah, di sini diagram ini ngasih tahu ke kita bahwasanya ar-rafa dan an-nasb itu ada di isim dan ada pula di fi'il mudhari. Maka jangan heran kalau ibu bapak nanti menemukan di isim ada marfu, di fi'il mudhari juga ada marfu. Di isim ada mansub dan di fi'il mudhari juga ada mansub. Jadi marfu dan mansub itu akan kita temukan di dua pembagian ini. Di isim ada, di fi'il mudhari juga ada. Nah, namun ada jenis i'rab yang merupakan ciri khas masing-masing dari kedua ini. Kalau ada di satu ini, nggak mungkin ada di tempat lain. Seperti itu maksudnya. Apa? Isim, dia punya jar. Atau katanya kita katakan majrur. Nah, semua yang majrur pasti isim. Nggak ada fi'il itu majrur. Sehingga menyambung pertanyaan yang tadi, Ibu tanyakan. Apakah ada cara kita bisa mengetahui ini isim atau bukan, fi'il atau bukan? Iya, ada ciri-cirinya. Nah, di antara ciri isim, dia itu bisa menerima kasrah atau majrur. Jadi kalau lagi ngaji, minal jinnati, al jinnati ini isim nih. Kenapa? Dia majrur kasrah. Minal jinnati wan nasi. An-nas dia isim. Kenapa dia majrur? Nah, begitu pula fi'il mudhari dia juga punya i'rab khusus namanya jazm atau katanya dikenal dengan istilah majzum. Ya, majzum. Dan itu hanya ada di fi'il mudhari. Jadi nggak ada isim, tidak ada isim mu'rab yang majzum, tidak ada. Makanya di Al-Quran lam yalid. Lihat, yalid itu majzum, itu dia fi'il mudhari. Ya, itu fi'il mudhari. Jadi
inilah hasil akhir dari pelajaran kita berkaitan dengan al-i'rab dan juga al-bina. Sampai di sini. Jadi saya ulangi sekali lagi. Dari keempat macam i'rab, ada dua jenis i'rab yang bisa masuk ke isim maupun fi'il mudhari, yaitu ar-rafa dan yang kedua an-nasb. Adapun al-jar, dia merupakan ciri khusus untuk isim semata. Tidak mungkin masuk ke fi'il mudhari. Begitu pula fi'il mudhari, dia punya i'rab khusus, yaitu al-jazm, yang tidak akan pernah mungkin kita temukan di isim. Ya, jadi dengan demikian selesailah pengantar kita dari pembahasan al-i'rab al-bina. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita kembali ke buku lagi insyaallah. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebagai faedah, silakan katakan. Saudari Latifah, silakan. Syukron Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Di luar dari pelajaran Ustadz, ada beberapa kali Ustadz menyebutkan buku. Kalau boleh saya menanyakan, itu buku apa dan di mana kita bisa mendapatkannya? Buku Syukron yang mana Ustadz. Ibu? Tentang apa? Saya tidak tahu karena ada maaf seperti saya katakan sama Ustadz, ada beberapa kali Ustadz menyebutkan nanti kita membuka buku berikutnya, sekarang dasarnya dulu. Oh, ini buku, maksudnya buku panduan kita, Bu, maksudnya. Iya, jadinya itu buku panduan itu di mana bisa kita dapatkan dan beli atau mendapatkan dari beli di admin atau bagaimana caranya itu yang mungkin yang poin dari saya. Syukron. Oh gitu, baik. Itu sudah dibagikan ya sama adminnya, Bu, kalau nggak salah. Linknya udah dibagikan belum? Kalau saya nggak punya itu bukunya. Kecuali kalau habis pelajaran ada diberikan dari admin yang di kelas itu gitu. Jadi karena itu saya tertarik Ustadz mengatakan buku-buku. Jadi paling tidak mungkin untuk saya yang sudah manula ini mungkin dengan buku itu mungkin saya bisa lebih baik Bu. lebih bisa mempelajari. Ini bukunya ya ini Bu, sebentar. Ini judul bukunya ini. Ini yang kita pakai buku panduannya. Sebentar. Ini buku panduan kita, PDF-nya, karena memang nggak ada versi cetaknya, Bu, nggak ada. Saya cari di Arab Saudi. Saya sempat cari di apa namanya Play Store, itu ada Nawaf Sorof, tapi dia bilang Ustadz terus dikeluarkan lagi setiap bagian itu harus dicari lagi di apa namanya Play Store. Ada di deskripsi grup, Bu. Ya. Nanti deskripsi grup. Nanti insya Allah dipandu sama adminnya, Bu. Ibu nggak usah khawatir, nanti dikasih tahu. Jadi nanti singkatnya gini, Ibu pas buka grup, Ibu lihat deskripsi grupnya, Bu. Nanti insya Allah di situ ada buku panduan, nanti Ibu tinggal klik, nanti masuk ke link Google Drive, nanti Ibu tinggal download aja di situ. Nah, buku ini memang nggak ada di pasaran, saya sudah cari, dan memang dibagikan penulisnya itu dalam versi PDF. Saya pun cari di Arab Saudi nggak ketemu. Sampai sekarang saya tanya, dokter, ini ada nggak dicetak? Nggak, itu memang versinya versi PDF. Silakan dimanfaatkan. Jadi kalau Ibu mau, harus cetak sendiri. Tapi nggak banyak kok, cuma 13 halaman kalau nggak salah. Oh, kalau masalah cetak sendiri saya nggak keberatan, Ustaz. Tapi yang penting saya dapat dulu bukunya. Mungkin nanti insya Allah dikasih tahu lagi di grup ya. Ini buku yang kita pakai. Iya, Ustaz. Nah, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Langsung dijawab kok sama admin. Ya, alhamdulillah. Sama Pak Kudbudin juga langsung dijawab. Iya. Pokoknya nggak apa-apa Ibu Bapak, ada yang mau tanyakan atau nggak tahu, tanya aja nggak apa-apa. Karena mungkin nggak semuanya mungkin tahu
nggak semuanya mungkin terbiasa. Jadi nggak usah sungkan tanya, nanti insya Allah kita semua saling bantu. Pokoknya saya ingin semua yang belajar di sini itu bisa nyaman, bisa menikmati, semua bisa saling bantu. Itu aja harapannya. Jadi nggak usah sungkan ya, nanti sampaikan aja apa yang perlu dibantu, nanti kita bantu insya Allah. Masih ada lagi yang mau bertanya sebelum ditutup? Baik, kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian. Semoga apa yang kita baca bisa bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa untuk terus murojaah. Sedikit tapi rutin dan konsisten Ibu Bapak. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yassarallahu umurakum wa ahsana ilaikum wa as'ada hayatakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Allahumma khairan.